Jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, ibadah saat ini adalah ibadah persiapan Natal bagi warga gereja Protestan Maluku dan telah menjadi bagian yang penting dalam perayaan Natal Kristus. Bahkan ada warga jemaat yang menganggap sebagai puncak perayaan Natal Kristus itu sendiri. Sebab itu saya heran kalau tanggal 24 banyak yang hadir, tapi kalau tanggal 25 sedikit yang hadir. Padahal sebenarnya yang menjadi puncak perayaan Natal Kristus itu sendiri adalah pada tanggal 25. Kalau tanggal 24 atau pada saat ini ketong datang beribadah, ini ibadah persiapan untuk menyambut Natal. Jadi yang hadir di malam ini ketika ketong datang dan mempersiapkan diri untuk ada dan masuk pada perayaan Natal, berarti tanggal 25 juga ketong datang untuk ada dan bersama-sama merayakan Natal. Karena apa artinya kalau ketong ada saat ini datang beribadah dalam rangka persiapan Natal, lalu besok ketong seng ada. Apa artinya Bapak Ibu jemaatku yang diberkati? Untuk itu saat ini ketong ada dalam tahap di mana beta dan Bapak Ibu dipersiapkan untuk mempersiapkan diri. Untuk ada dan masuk pada ibadah perayaan Natal di besok hari. Lalu apa yang ketong siapkan nanti? Ketika Minggu Advent sudah pada saat keempat, Minggu Advent ketong jalani. Dan malam ini ketong ada dalam persiapan. Apa yang telah ketong siapkan Bapak Ibu? Kue, rumah yang rapi, semua segala sesuatu di besok hari semua serba wah. Tidak apa-apa. Kalaupun siapa dia mau menyiapkan segala sesuatu tidak jadi masalah. Tapi yang paling penting sesuai dengan tema minggu kita di saat ini adalah menyambut kedatangan Tuhan dengan berserah pada kehendaknya. Jadi kalau katong siapkan segala sesuatu untuk mempersiapkan diri di besok hari, tapi kalau katong seng berserah, katong pun hidup for Tuhan, semua yang katong siapkan itu juga percuma Bapak Ibu. Lalu bagaimana katong mau berserah kepada Tuhan? Kalau tadi katong baca secara keseluruhan pembacaan tadi, di situ juga disampaikan oleh Yohanes bahwa ada yang menolak Yesus. Ada yang menerima dia, ada yang tidak mengakui dia. Dan yang pasti juga soal menolak dan tidak dan mengakui dia itu juga kadangkala beta dan Bapak Ibu juga menghadapi kenyataan seperti itu. Kadangkala ketong sen terima, kadangkala juga ketong sen mengakui Yesus. Apalagi ketika diperhadapkan dengan tantangan dan disuruh untuk berserah kepada Yesus, apakah ketong mampu? Di sini Yohanes datang lewat firman Tuhan. Yohanes mau menegaskan bahwa firman sudah ada sebelum dunia diciptakan atau sebelum Allah menciptakan dunia. Dan firman itu adalah Allah dan kedua-duanya sudah ada sejak semula secara bersamaan. Untuk itu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes pun juga bilang bahwa firman itu hidup, firman itu terang, bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Dan Yohanes pun dalam bagian ini dia pun menyatakan bahwa firman itu hidup, firman itu tidak mati. Dan firman itu juga adalah sumber kehidupan bagi beta dan Bapak Ibu. Dengan demikian, hidup itu adalah terang manusia yang memiliki pengertian firman yang adalah sumber kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau ketong sudah memahami sungguh firman itu ialah Allah, Allah itu ialah terang, Allah firman itu sumber kehidupan, berarti ketong juga harus senantiasa pakai firman itu sebagai sumber untuk bisa melakukan apa yang harus ketong lakukan, terlebih lagi dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Natal ini. Di sini dalam firman Tuhan, di sini juga mau mengajarkan dan mau bilang perbeta dengan Bapak Ibu bahwa firman Allah yang kekal dan tak terjangkau oleh pikiran manusia itu sekarang sudah dekat menjadi manusia.
Dan firman Allah yang mengatakan pribadi yang maha besar itu sekarang sudah nyata dalam kehidupan kita. Dan untuk itu ketong harus lebih berkomitmen untuk menjadikan firman Allah itu sebagai firman yang menghidupkan kita lewat perkataan dan tutur kata. Bapak Ibu, ketong sudah mempersiapkan diri, tinggal hitung jam lah esok ketong sudah ada dalam perayaan Natal. Beta mohon, kalau ketong pun menyadari sungguh firman itu hidup dan Allah datang memberikan kehidupan, berarti ketika dalam mempersiapkan diri ada yang mempunyai pergumulan-pergumulan hidup, ada yang beban-beban hidup yang membuat Bapak Ibu hampir bilang, ayo beta bisa permasuk Natal lah karena banyak persoalan. Yohanes bilang for ketong semua lewat firman Tuhan. Firman itu sumber kehidupan. Allah itu sumber kehidupan. Allah itu terang. Dan ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, beban, datang for Tuhan. Supaya ada sukacita ketika di besok hari dalam perayaan Natal. Ketong datang dengan sukacita, ketong datang dengan senyum, ketong datang dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Bukan dengan marah. Dan untuk itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, dalam mempersiapkan diri ketika ketong tahu bahwa ketika di besok hari ketong ada dalam perayaan Natal, apa yang harus ketong siapkan? Bir 5 karton? Atau yang wah-wah supaya sebentar nanti jadi rame? Oh tidak Bapak Ibu. Tapi bagaimana ketong mempersiapkan diri ini datang dan kumpul bersama-sama dengan suami, istri, mama, papa dan anak-anak, belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dan bagaimana jadikanlah firman itu sebagai pedoman untuk bisa menjadi petunjuk, mengoreksi beta dan Bapak Ibu, supaya sebentar sampai di besok hari dan seterusnya ketong bikin apa yang Tuhan mau. Jangan sampai ketika ketong diminta hari ini semua orang tahu kalau ketong ada dalam tahap mempersiapkan diri untuk ada dalam ibadah perayaan Natal di besok hari. Lah kalau ketong pulang gereja, ketong pun persiapan yang tadi ketong sudah datang di gereja, ketong pulang tidak bikin sesuai dengan apa yang difirmankan. Kasihan. Ketong akan sing diberkati dan akan tidak menjadi berkat dalam ketong pun hidup. Lalu besok perayaan Natal itu akan sia-sia. Untuk itu mari Bapak Ibu, ketong siapkan segala sesuatu, terlebih lagi ketumpung hati, yang bersedih, yang berduka. Yesus ada sebagai sumber kehidupan yang selalu memberikan penghiburan. Yang merasa ada beban-beban, Yesus ada. Dan kiranya yang hidup dalam kegelapan, Yesus itu sumber terang. Biarlah meminta Tuhan ada dan berkarya dalam ketumpung hati. Supaya sebentar malam sampai di besok hari ketong ada duduk tenang dan ketong bisa beribadah di besok hari dengan sukacita. Jadi beta mau bilang para Bapak Ibu, mari beta dan Bapak Ibu ini pun kurang ada, beta dan Bapak Ibu ini pun salah ada. Tapi di kesempatan yang indah ini mari ketong sama-sama mengoreksi ketumpung hidup beta dan Bapak Ibu. Beta dan Bapak Ibu punya beban hidup yang ada. Beban hidup ada. Mari ketong percaya firman itu ya dan amin. Biar ketong tetap melangkah masuk di hari Natal, di besok hari dan seterusnya dengan percaya sungguh bahwa Tuhan sempurnakan tinggal beta dengan Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, mari ketong sama-sama satu hati. Ketong siap hati, siap hidup, siap keluarga rumah tangga. Untuk di besok hari ketong ada dalam ibadah perayaan Natal. Segala sesuatu akan diberkati oleh Tuhan kalau ketong bikin sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan for ketong semua. Di besok hari ketong ada dalam perayaan Natal. Ingat Bapak Ibu, Natal bukan hanya perayaan. Natal bukan hanya sebuah pengakuan, tapi Natal juga merupakan sebuah komitmen. Untuk itu mari siapkan hati betul-betul for Tuhan, supaya ketong juga dengan sukacita datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan hari ini, malam ini, sektor anggrek dan kenanga, beta minta dengan segala kerendahan hati. Ketika ketong semua mempersiapkan diri di hari ini, di besok hari ketong juga datang dengan sukacita untuk merayakan Natal di tengah-tengah kehidupan ketong semua, terlebih khusus dalam rumah ini. Karena itulah puncak perayaan Natal sesungguhnya. Tuhan sayang ketong. Amin.